Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Maduddin Usman Antal Bantani saat berkonsolidasi dengan Idaroh Wusto Jateman Kabupaten Banten. Ya, ini termasuk dengan bagaimana ini kalau udah Roh Wusto berarti Provinsi Banten ya, provinsi. Mohon maaf, bukan kabupaten. Kabupaten itu Subiah kalau nggak salah. Jadi beberapa hal yang disampaikan, bahkan beliau sempat membacakan kitab ya, dan menarik kesimpulan adanya Jatma yang didirikan oleh Yanto Pekalongan. Tentu ini akan mewarnai dan justru akan mencederai mereka bunuh diri lah dengan adanya membuat organisasi baru sekelas Jatman NU yang notabene memang ulama-ulama NU yang istilahnya dulu menyeleksi adanya organisasi Torekoh Mutabar. Sekali lagi lah mohon maaf yang dari Kementerian Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah baca kitab tasawuf, karena man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassah wa man tasawwafa ngaji kitab Anwarul Qudsiyah tapi tidak tafaqaha faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kalau sudah mengumpulkan ngaji kitab tasawuf juga ngaji kitab fikih, ini faqad tahaqqaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin jami'an sahibi hadal kitab sayyidi bidar al-ibari wa irjabi ashabi syuruhi wal khawasi wa jami'i masyayikhina wa li'abaina wa ma'atina wa jami'i man anfaqara ilayna ambalahu fi talabi ulumika ya Allah ya Rahman al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan nyebut asmani Allah kamrai dunia turkana sin akhirat ngawiti isud. Alhamdulillahil fattahi al-jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Alhamdulillahi utai sakehe puji kang papat, hamdani qadimani wa hamdani hadithani. Lillahi iku tetep kedua Allah al-fattahi kang maha pembuka. Ini lafaz al-fattah kalau dibaca setelah qobliyah subuh 71 sampai megang dada. Yaftahullahu al-asrar fi qalbi. Habis sholat subuh qobliyah salam, sebelum qoma baca ya fattah atau al-fattahu 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 atau ya fattah ya fattah ya fattah 71. Yaftahullahu ala qalbihi al-asrar wal mukasyafah. Jadi kalau pengen mukasyafah, ini istri kira-kira marah apa enggak? Ini baca ya fattah 71 atau al-fattahu 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 71. Itu enggak sampai 5 menit kalau cepat. Al-fattah 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 al-fattah. Bisa untuk membuka hati istri agar ya al-jawadi kam mahalawan. Ini bisa dibaca bitasydid al-jawad, bisa dibaca bitakhfif al-jawadi. Kalau jawad itu isim fa'il sadaq mubalaghah, al-jawad al-fattah gitu. Al-mu'inu ala tafaqquhi fid dini kang nolongi ala tafaqquhi fid dini ing atase nerima paham ing dalam agama. Nabi karahu nulungi ing wong kang nerima milih ya Allah ing siwa minal ibadi saking hamba. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khuludi.
lan nikataken isun ing sedune kelakuan iku ana pangeran kang wajib disembah lengkap iku maujud aning Allah. Syahadatan tudkhiluna darul khuludi kelawan nikataken kang menjingaken iya syahadat na ing kita ing desa kekekalan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmudi. Lan dikatakan isun ing sedune Gusti kita nyatane Kanjeng Nabi Muhammad iku hambane Allah lan rasulnya Allah lan rasulnya Allah sahibul maqamil mahmudi kang duweni maqam pangkat kang puji sallallahu wasallam alaihi mugi rahmati satu Allah lan nyuwun ya Allah alaihi ingatase Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjadi salatan wa salaman afusu bihima yawmal ma'adi wa ala alihi lan ingatase keluarga Nabi wa ashabihi lan sahabat Nabi al-amjadi kang sahe agung. Ya al-amjad itu jadi sifat sing ashab. Al-amjad kudune maka al-majidi wa ashabihil majidi sahe sahabat Nabi kang mulya kabeh. Tetapi gone isin jama taksir lil ghairi qiyas. Adane apa jamak lil ghairi qiyas. Kudune maka wa ashabihil majidi. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'adi. Kelawan maca sholawat lan salam kang bakal bahagia isun bihima kelawan karone sholawat lan salam yaumal ma'adi ing dalem dina kiamat. Karena memang orang yang banyak baca sholawat salam insyaallah di hari kiamat di yaumil ahwal itu ada yang meletus sedikit aja kita kan luar biasa itu waktu di Jogja kesini kesana kemari luar biasa akhlak yaumil qiyamah. Tapi bagi orang yang senang membaca sholawat waktu hidupnya yaitu kalau sampai ketemu hari kiamat itu tidak akan bisa atau tidak akan terkena ahwalu yaumil qiyamah. Atau ketika yaumil ba'as itu sama juga luar biasa ketika ba'as sampai ke sirat itu di mauqif kalau tidak mendapat syafaatul hudna dari Kanjeng Nabi Muhammad menunggunya ratusan ribuan tahun ngantrinya itu. Tapi kalau kita mendapat syafaatul hudna li taksirina salatan wa salaman alaihi fi dunyana insyaallah nafuzu yaumal qiyamati wa yaumal ba'ts gitu. Wa ta'ala min dalam sisi maca bismillah hamdalah salawat dan salam fa hadza syarhun mufidun ala kitabil musanna bi qurratil aini bi muhimmatid dini yubayyinul murada wa yutammimul mufada wa yuhassilul maqasida wa yudrisul fawaida. Bahada mangkarutawiki kang hadir ngati. Jadi sudah ada konsep kitab yang akan ditulis di dalam otaknya. Bahada ini bukan sesuatu yang maksus sudah ada ditulis, tetapi sudah ada konsep di dalam pikiran fidihni al-muallif. Ini yang akan saya tulis. Fahada ini dari awal sampai akhir itu sudah ada konsepnya. Fahada syarhun mufidun iku syarah mufidun kang medahaken. Di kitab itu ada matan. Seorang pengarang yang menulis matan, dia menulis konsep-konsep formula-formula yang sangat ringkas. Kemudian ada syarah, setiap kata disyarah. Setiap i'rab yang iskal di hal sama dia dilepaskan kesulitannya itu. Setiap ada kalimat yang gharibah kemudian dia tafsiri dengan kalimat yang qaribah. Yang gharibah ditafsiri dengan yang qaribah. Nah itu tugasnya pensyarah. Ada lagi kitab hasyiah.
Kalau kita khasiyah itu hanya lafzun apa yang muhimun inda asyarih, itu kemudian disarahi tanpa melihat yang mudah-mudah tidak diambil oleh dia. Hanya sesuatu yang dianggap lafzun muhimun disarahi atau diterangkan, nah itu kitab namanya kitab khasiyah. Nah, kalau kitab khasiyah dalam versi cetaknya harus dicantumkan versi aslinya, versi matan dari versi dari kitab khasiyah, karena kalau tidak dicantumkan pembaca akan bingung, karena kitab ya apa lafaz-lafaz yang disalahi itu tidak semuanya. Tapi kalau lafaz syarah walaupun matannya itu tidak dicantumkan, maka matan biasanya ada dalam kurung, dalam cara mengarang itu mudah untuk tetap dipahami bahwa ini karangan aslinya dan ini adalah karangan daripada pensyarahnya. Seorang muhakkik sebuah kitab dari manuskrip yang baru ditemukan, itu tidak boleh, kalau bukan kitab syarah, kitab matan misalnya, itu tidak boleh ditaksis kayak tadi berdasa ya dusu itu disisipin, itu interpolasi namanya. Nah, jadi kalau kitab ditemukan ini kitab Syekh Nawawi, ya dicetak matbu'un ala ma kana alaih, begitu adanya aja, jangan disisip-sisipi. Kalau kita ada yang belum mengerti, kita pengen mengenangkan, kemudian taruh di bawah, lafaznya itu harus tetap seperti itu. Itu kalau kita mencetak kitab matan dari para ulama. Nah, kalau Balawi beda, nemuin manuskrip, kemudian dasaya dusu, dia mendas, desas-desus, ditulis pakai muqaddam, pakai mirbat di dalamnya, padahal di dalam kitab aslinya tidak ada pakai muqaddam. Pakai muqaddam ini adalah syahsun wahmiyun khayaliyun, seorang yang betul-betul tidak ada di masa lalu, hanya ada khayalan dari kaum Balawi, kemudian dimasukkan di dalam kitab matannya para ulama masa lalu. Ketika saya verifikasi dari kitab manuskrip aslinya, sama sekali tidak ada namanya. Jadi saya lihat ini misalnya tarik bahak kita di Hadramaut, katanya karya Ibnu Hisan. Kemudian ada fakih muqaddam di situ, ditakik oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Saya cari itu manuskripnya, ternyata tidak ada nama fakih muqaddam, hanya disisipin nama fakih muqaddam, seakan-akan fakih muqaddam pernah ditulis oleh para ulama. Padahal fakih muqaddam ini sama sekali tidak pernah ditulis oleh para ulama masa lalu. Dia baru ditulis pada abad 9 itu. Nah, itu cara-cara menulis kitab. Ini syarah ini berarti seluruh lafaz matan diterangkan oleh pensarah. Kalau khasiyah hanya lafaz-lafaz muayyan, lafaz tertentu yang diterangkan. Kadang-kadang udah disarahi diikhtisar lagi oleh ulama yang lain. Ini udah disarah diikhtisar lagi, disarah. Luar biasa para ulama masa lalu. Wa yubayyinu apa namanya itu fahada syarhun mufidun maqal tariki kusyarahkan berfaedah. Nah, ini sarah ini disarahi oleh penulisnya sendiri. Jadi kitabnya Qurratul Ain disarah oleh Syekh Nawawi Tenara, Nihayatul Zaid, disarah juga oleh pengarangnya namanya Fathul Mu'in di Syarhi Qurratul Ain. Kalau oleh Syekh Nawawi itu Nihayatul Zaid. Nah, Nihayatul Zaid saya sarai Al-Muqtafi fi Syarhi Nihayatul Zaid. Belum selesai tapi sudah dicetak juz pertamanya. Ala kitabi ingatasi kitab isun al-musamma kan denarani di Qurratul Aini kelawan Qurratul Ain pengadem-ngadem mata bimuhimmat ini kelawan saking masalah-masalah agama kang penting atau kelawan saking masalah penting-pentingnya agama yubayyinul murada kang nerangkan iya syarah ingkang den kerapaken wa yutamminul mufada lan nyempurnakan iya syarah al-mufada ingkang den faidahaken. Al-mufad ini simakul afada yufidu fahuwa mufidun wa dzaka mufadun.
wa yuhassilul maqasida lan hasilaken ia syarah al maqasida ing saking tujuan wa yuhrizul fawaida lan ngadhiraken ia syarah al fawaida ing saking faidah wa samaituhu bi fathil mu'ini bi syarhi qurratil aini bi muhimmatid dini lan ngarani isun hu ing syarah bi fathil mu'ini ing fathul mu'in bezaidah bi syarhi qurratil aini kelawan syarah qurratul ain. Ini bisa nanti ta'alluqnya bisa langsung ke fathu ya. Bisa ke samaitu ya. Kalau ke fathu ini qabla sayuratihi alamah. Jadi sebelum fathu ini menjadi alami, dia itu bisa menjadi muta'allaq daripada bisyarhi. Tapi ketika sudah alami bi fathil mu'in, maka bisa qurratul ain ta'alluqnya tersama itu saja. Wa bi muhimmati dini kelawan saking masalah-masalah penting agama. Wa ana as'alullah al-karim al-mannan ay ya'umal intifa'u bihi lil khassati wal 'ammati min al-ikhwani. Wa ana lam taisud jara Syekh al-Malibari as'alullah al-karim al-mannan iku ngejaluk isun ing Allah kang ulama. Itu al-karim itu kan namanya mulia aja lagi kecil tuh guru ibtidaiyah. Kalau mulia isunya syaraf, kemuliaan kebangsaan. Kalau mulia itu yata'allaqu bil i'ta. Jadi kalau orang yang suka memberi fauqa ma su'ila, di atas apa yang diminta itu al-karim. Ya Ganti minjam uang 1 juta, transfer 1,5 juta, al-karim itu. Kalau Ganti kan ya kaya raya, minjem 1 juta, di transfernya 1,5 juta, itu al-karim. Alladzi yu'ti fawqa ma su'ila, orang yang memberi di atas yang diminta. Kalau kita itu kadang-kadang yu'ti duna ma su'ila, di bawah yang diminta. Minjam uang 5 juta berarti kan kita aja. Nah itu bukan al-karim. Kalau al-karim itu memberi di atas apa yang diminta oleh orang yang meminta. Iya. Al-Mannan kau maha ngewehi. Al-Mannan ini kalau buat orang itu jelek. Al-Mannan tukang munda-munda. Minta apa namanya suka ngasih, pas itu kamu suka saya beri juga kok, saya ada cara nggak ada. Itu al-Mannan, waktu kamu munda-munda. Tapi bagi Allah al-Mannan maha anugerah dan pantas Allah itu munda-munda. Yang boleh munda-munda itu kan orang tua, guru, Allah. Allah boleh munda-munda kepada makhluknya. Kamu saya ciptakan, kamu saya beri nikmat, kenapa kau ibadah padaku? Orang tua boleh munda-munda, kamu saya kandung, saya lahirkan, kenapa kamu tidak taat kepadaku? Guru boleh munda-munda pada muridnya, kenapa kamu saya ajari, tetapi kamu tidak mengamalkan ilmu? Nah itu boleh, munda-munda begitu tuh ghairu mamnu' lil masyayikh wal aba'i wal ummahat wal ilah al-khaliq. Kemudian ini sih saya, tapi ini juga ya sifat mudallah al-mannan. Nah kalau di Arab itu tukang-tukang juga pakai wajan fa'alin sifat mudallah. Tukang apa ikan samak, makanya ada ulama samak, tukang ikan. Terus al-bazzar, tukang dagang beras, kelontongan. Al-Abbas, tukang bersin. Al-Mafraq, tukang minyak. Kemudian ada lagi tukang tertawa, ad-dhahhak. Itu ada itu, ad-dhahhak, tukang tertawa. As-saqaf itu sebenarnya qaf, as-saqaf itu seorang ahli peradaban. Allah makna benarnya
Kalau makna yang sekarang as-saqqab tukang bohong. Ya, Al-Haddad itu tukang besi. Jadi kalau dia itu ini tukang kepandian, jadi Serang ada kepandian untuk terminal. Itu Al-Haddad itu orang kepandian itu. Ada sekat mubalaghah itu pakainya wajan mif'al kan, mizwaj tukang kawin. Ada wajan mif'il, miqtir tukang minyak wangi. Miqtir orang yang selalu pakai banyak minyak wangi. Mizwij. Nah itu sekat mubalaghah yang ada dalam bahasa Arab. Ayyumal intifaqu ingat kita sumarambah. Apa menerima mengalami manfaat di kalawan kitab syarah lil khassati in sakil khusus. Dia jadi makhluk dari ya'umma, lamnya ini lam zaidah, wal ammati lam sakil umum. Kalau zamannya khawasu itu banyak kiai-kiai yang kadang-kadang ketelanjuran khawasun, padahal itu dia khawasu karena jamak, ya asalnya khawasisu, jangan diakuin khawasu karena dia itu isim gair musharrif atau wajan mafa'ilu min ghairil mim namanya, wajan mafa'il yang tidak pakai mim, khawasisu mafa'ilu. Nah itu tidak boleh tanwin, tapi karena ketelanjuran kadang-kadang khawasun khawasun, padahal khawasu karena jadi mufradnya khassatun khawasun khawasu. Minal ikhwani saking dulur wa ayyuskinani bihim firdausa lanar perintah nepatakan ya Allah ini sun bihi kelawan syarah al firdausa surga firdaus. Amin. Maka kita dan pengarang ini masuk surga firdaus. Fi daril amani ing dalam desa aman innahu akramu karimin setunya Allah itu mulia-mulianya atau lemang-lemangnya wong kang lemah wa arhamu rahimin lan kang luwih apa welas-welase wong kang welas. Kita lemah kayak kali lemah utang 1 juta dikirimin 1,5, tapi Allah lebih lemah. Akramu karimin, Allahu akramu karim. Arhamur rahimin, ya arhamar rahimin, kan? Hei wong kang welas-welas, hei welas-welas, wong kang welas. Sedangkan itu suka kecil itu udah hafal tuh. Ya arhamar rahimin, hei wong kang welas-welas, wong kang welas sedangkan. Wal ismu mustaqim minas sumu wa huwal ulu la minal wasl wa huwal alama. Lan mudang lapat al ismu mustaqim. Itu bismillahnya masuk ke matan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu mustaqim minas sumuwi. Lan lapat al ismu iku mustaq saking lapat as-sumu. Wa huwal ulu lan utawi sumu iku maknane ulu luhur. La minal wasmi wa huwal alamat. Dudu saking lapat al-wasm lan utawi al-wasm iku tetengah. Jadi ismun itu maknanya adalah Allah. Wallahu alamun lidzatil wajibin wujudu. Lan tilapat Allah iku isim alami kedua dat kang wajib apa anane. Wa asluhu ilahu. Lan utai asal lapat Allah ilahun iku lapat ilahun. Wa huwa lan utai ilah ismu jinsin likulli ma'budin iku isim jenis. Likulli ma'budin kedua saban-saban kang disembah. Seluruh nama-nama yang disembah itu adalah naw. Itunya apa namanya ilahnya itu jinsun naw. Al-kulliyatul khams. Jinsun aslun nawun apa saja khasatun. Summa unifa bi al kari-kari dan makrifataken iya ilah bi al-quran al ilah. Wa udifatil hamzatul lam dibuang apa hamzah Allah.
summa stomila fil ma'budi bihaqqin kari-kari tinggal ya lapat Allah yang dalam datang disembah dengan benar. Berarti ada yang disembah tapi benar, yaitu Wisnu segala macam ya, terus Siwa, Yesus Kristus bihaqqin kelan benar. Wahwa al-ismul a'zam, lalu dilapat Allah al-ismul a'zam indal akthar, iku ismul a'zam indal akthar. Man da'a bismil a'zami qadallahu lahu hajatan. Siapa orang yang berdoa dengan ismul a'zam, maka Allah akan memberikan hajatnya. Nah, al-ismul a'zam ikhtalafa ulama fi. Ba'dhum man qala annahu innahu ya hayyu ya qayyum, wa aktsarul ulama yaqul bi anna al-ism al-a'zam huwa Allah. Makanya kiai-kiai banyak ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang katanya ya hayyu ya qayyum. Nah, itu Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi yang paling kuat itu ya hayyu ya qayyum. Siapa orang yang membaca ya hayyu ya qayyum 1000 fi makanin wahidin, dalam satu tempat, summa yas'alullah hajatahu qadallahu lahu hajat. Jadi kalau ada apa-apa nggak usah kita bingung-bingung datang ke dukun hikmah, kadang dibohongi untuk nikmat kayak balawi dia. Udah duduk aja sholat hajat 2 rakaat, kita langsung baca ya hayyu. Syekh Nawawi aja langsung, karena ada dalam kitab Nasolibat ya, ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. 1000 kali minta ya hayyu qayyum itu 1000 itu paling 15 menit kalau kita mau khusyuk. Kalau mau cepat paling juga 5 menit 7 menit. Ya qayyum ya qayyum 1000 itu ya hayyu qayyum. Tapi kalau mau kita khusyuk benar-benar, kalau lagi hajatnya gede ya qayyum ya qayyum ya qayyum ya qayyum ya qayyum. Nah, hajatnya gede, hatinya benar-benar kekeh pengennya, itu 10 sampai 15 menit. Tapi kalau pengen cepat asal 1000 aja langsung minta. Dan ini mujarrab indal ulama indal masyarakat. Wa qad jarrabtu mirara. Saya sering banyak udah nggak usah pakai wiridan yang puasa capek, ini aja ya kayu ya kayu ya kayu ya kayu ya Allah. Itu jangan mudah. Ada yang salah kayak Ustaz, ngajinya sambil ini ngatur, kata ya kayu kalau dia ya kayu yang gayung, tapi dia khusyuk percaya sama kiai ya kayu ya gayung ya kayu hasil maksud. Pas itu dia ngasih sama kiai, ngasih persen. Kata kiai, apa ini gede-gede gini ngasih hadiah? Itu yang kiai ajarkan. Ya kayu ya gayung itu saya amalkan. Ya kayu ya gayung. Saya punya proyek besar. Dengar kata kiai kalau lagi ada hajat besar baca ya kayu ya gayung 1000 kali. Saya baca kiai langsung berhasil. Dulu nih kakeknya Yai Hamdan, kan ada nazaman karangan itu 56 siji 6 siji 8 tuh, itu tasrif ya. Ada orang tamu, Yai minta nomor yang bagus gitu. Ya itu taruhnya hanya siji 6 siji 8 tuh, 56 siji 6 siji 8 bab tasrif. 56 siji 6 siji 8 dipasang kulkas. Jebol itu tiba-tiba datang masih hadiah apa desa apa itu waktu itu. Kata Yai apa ini gede-gede begini itu ya. Nomor tembus 56 siji 6 siji 8. Kalau seluruh angka keluar lumayan itu ya ibarat kalidan ya. Tapi kalau ujungnya doang ya paling juta. Itu ada kiai yang membolehkan, kiai mana itu forecast dulu itu jangan Ali Sadikin katanya. Kalau saya nggak tahu itu jangan Ali Sadikin. Bentar lagi kita ngajinya ya sampai jam 4 aja lah, jam 4 lewat supaya setengah jam.
walau yusanna bihi ghairuhu walau ta'annutan, lan durung pernah diarani atau diklan Allah sakal ya Allah walau ta'annutan, dan sengaja niku ta'assub fanatik atau pengewu-ngewu. Kalau menurut saya namanya itu pengewu-ngewu itu keras kepala. Warahmanur rahim sifatani bunyatan mubalaghati, lan utilakat ar-rahman lan ar-rahim iku sifat kang digambar karone kedua sifat mubalaghah.